Shalom Bapak Ibu Saudari, lihat kamera dong. Kembali lagi ke channel YouTube Fili Halim di vlog baca Alkitab setiap hari. Hari ini kita akan mulai baca Alkitab di bilangan berapa Ci? 13 Sampai 16. Dan sebelum kita mulai baca Alkitab, seperti biasa kita akan mulai berdoa dulu ya. Kita berdoa dimulai. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu hari ini Tuhan. Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami kesempatan untuk membaca firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami Tuhan untuk firman-Mu ini. Kami rindu Tuhan agar Engkau mengubahkan hati setiap kami Tuhan. Mungkin ada di setiap kami yang bergumul, ingin mendekat kepadamu lebih dalam lagi Tuhan, untuk mengikuti dan berjalan bersama Engkau Tuhan, sehingga kami tidak hidup di dalam kelemahan atau kedagingan atau hawa nafsu kami. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan firman-Mu ini pasal per pasal kami baca, karena ini adalah makanan rohani kami Tuhan, sehingga kami menjadi dewasa rohani Tuhan, sehingga kami menjadi teladan, menjadi pelaku firman-Mu, menjadi terang di mata semua orang. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan mulai baca di kitab bilangan pasal 13. Civilia dulu mulai ya. Ke-12 pengintai Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka dari suku Ruben, Syamua bin Zakur. Dari suku Simon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb. Sorry. Ini satu pasal ya. Satu ayat lupa. Dari ayat 44. Ulang lagi. Dan inilah nama-nama mereka dari suku Ruben, Syamua bin Zakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Iksa. Yehuda. Dari suku Yehuda. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefuni. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Benyamin, Efraim. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Yusuf, yakni ayat 10. Dari suku Jebulon, Gadiel bin Sodi. Ayat 11, dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Ayat 12, dari suku Dan, Amil bin Gemali. Ayat 13, dari suku Asyer, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nabi bin Wopsi. Ayat 15, dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat tidak bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk. Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu. Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawa sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim puluh hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Jin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah negeri lalu sampai ke Hebron. Negeri. Coba ayat lagi Ci, ayat 22 ulang. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka mengandarnya
menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena Tandan. tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dia langsung datang kepada Musa ya. Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperhatikan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan memiliki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Pasal 14. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefan, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melantari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, betapa lama lagi bangsa ini menista aku dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepada aku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka Ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata, kebesaran seperti yang kau firmankan.
Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, Pasti tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lebah, sebab itu berpalinglah besok dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah aku dengar. katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungguh-sungguh kepadaku. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan. Mereka lah yang akan kubawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. Satu hari dihitung satu tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang pada demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semua itu kepada segenap umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, Orang-orang itu mati, karena itulah di Kena hadapan tulah. Tuhan. Karena itulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Serangan ke bagian selatan gagal. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar kitab Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Meskipun demikian mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi kabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu beraikan mereka sampai ke Horma. Pasal 15, korban api-apian. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu menjadi tempat kediamanmu,
Dan kamu hendak mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan dari lembu, sapi, atau kambing domba, baik korban bakaran atau korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nasar khusus atau sebagai persembahan sukarela atau pada waktu perayaanmu, dan dengan demikian menyediakan baju yang bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Maka orang yang mempersembahkan persembahannya itu kepada Tuhan haruslah mempersembahkan sebagai korban sajian 1/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan 1/4 hin minyak. Dan beserta korban bakaran atau korban sembelihan itu engkau harus juga mempersembahkan 1/4 hin anggur sebagai korban curahan untuk setiap ekor domba yang dipersembahkan. Tetapi jikalau persembahanmu itu seekor domba jantan, engkau harus mempersembahkan sebagai korban sajian 2/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan 1/3 hin minyak. Dan sebagai korban curahan harusnya kau persembahkan 1/3 hin anggur menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan apabila engkau mengolah seekor lembu sebagai korban bakaran atau sebagai korban sembelihan, baik untuk membayar suatu najar khusus maupun sebagai korban keselamatan bagi Tuhan. Bagi besar lembu itu harusnya dipersembahkan sebagai korban Ayat 9, Ci. Maka beserta lembu itu haruslah dipersembahkan sebagai korban sajian 3/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan setengah hin minyak. Dan sebagai korban curahan haruslah kau persembahkan setengah hin anggur. Itulah korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah harus berbuat untuk setiap ekor lembu dan untuk setiap ekor domba jantan dan untuk setiap ekor domba atau kambing. Berapapun jumlah hewan yang kamu olah, untuk setiap hewan itu harus kamu berbuat demikian juga. Setiap orang Israel asli haruslah berbuat demikian apabila ia mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Dan apabila seorang asing telah menetap padamu, atau seorang lain yang tinggal di antara kamu, atau di antara keturunanmu kelak, hendak mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, maka seperti yang kamu perbuat, demikianlah harus diperbuatnya. Mengenai jemaah itu haruslah ada satu ketetapan bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Itu suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Bagi kamu turun-temurun, kamu dan orang asing harus sama di depan Tuhan. Satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Lagi berfirman Tuhan kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri kemana kamu akan kubawa, maka apabila kamu makan roti hasil negeri itu haruslah kamu mempersembahkan persembahan khusus bagi Tuhan. Tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu persembahkan sebagai persembahan khusus berupa roti bundar, sama seperti persembahan khusus dari hasil tempat pengirikanmu. Demikianlah harus kamu persembahkannya. Dari tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu menyerahkan persembahan kepada Tuhan, khusus kepada Tuhan turun-temurun. Dosa yang tidak disengaja, apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaran Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintahnya dan seterusnya turun-temurun. Dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya, sesuai dengan peraturan. Juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Maka haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel, sehingga mereka beroleh pengampunan, sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja, dan karena mereka telah membawa persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan, juga korban menghapus dosa mereka di depan Tuhan karena hal yang tidak disengaja itu. Segenap umat Israel akan beroleh pengampunan, juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak sengaja. Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban menghapus dosa. Dan imam haruslah mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya. Baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang-orang yang tinggal di dekat tengah kamu, satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing,
orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya, pasti orang itu dinyatakan kesalahannya akan bertimpa atasnya. Orang yang melanggar peraturan Sabat, ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun segenap umat itu. Orang itu dimasukkan dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, orang itu pasti dihukum mati, segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di tempat perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan. Kemudian dia dilontari dengan batu, sehingga ia mati seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Jubah peringatan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai puncak itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. maka jubah itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menutup hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaan terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Pasal 16, pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet. Ketiganya orang Ruben mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel. Pemimpin umat itu yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, ambillah perbaraan-perbaraan, hai Korah, dan kamu segenap kumpulannya. Bubuhlah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari, dan orang yang akan dipilih Tuhan dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, coba dengar, hai orang-orang Lewi. Belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka? Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang mau pula kamu menuntut perangkat imam lagi. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu tuan atas kami? Sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Lalu sangat marahlah Musa, dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah aku ambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah aku lakukan yang jahat kepada seseorang pun dari mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap perkumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Baiklah, kamu masing-masing membawa persembahannya.
Ulang lagi ayat 17. Baiklah, kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuh ukupan di atasnya. Lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan Tuhan. 250 perbaraan, juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membumbu api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya, lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segar, ya Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah, kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya dan anak-anak kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutup mereka sehingga mereka binasa di tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Eleazar anak Imam Harun supaya ia mengangkat perbaraan-perbaraan dari antara kebakaran itu, lalu hamburkanlah api itu jauh-jauh, karena semuanya itu kudus, yakni perbaraan orang-orang berdosa yang telah membayarkan nyawanya. Kemudian semuanya itu harus ditempa tipis-tipis menjadi salut mezbah, sebab telah dibawa ke hadapan Tuhan oleh orang-orang itu. Jadi semuanya itu kudus. Dengan demikian hal itu menjadi tanda lagi orang Israel. Bagi Imam Eleazar mengambil perbaraan tembaga yang telah dibawa oleh orang-orang yang terbakar, lalu ditempa menjadi satu mezbah. Itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel, supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan. Dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Tapi pada keesokan harinya bersungguh-sungguh segenap umat Israel pula Musa dan Harun, kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya, dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergi dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan
taruhlah ukupan dan pergilah dengan segera kepada umat itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai. Maka kami mengambil perbaraan seperti dikatakan Musa dan melari ke tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu, lalu dibumbuhnya lah ukupan dan diadakannya pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati karena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ayat terakhir, ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudari, sekian sudah kita baca Alkitab dan kita mau berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih makanan firman-Mu ini untuk kekuatan kami Tuhan, dan juga untuk sebagai alarm buat kami bahwa Engkau ingin agar kami mengingat seperti perumpamaan jumbai peringatan ini Tuhan, firman-Mu ini agar kami melakukan apa yang Engkau perintahkan Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kuncinya satu, yaitu mendekat kepadamu, sehingga kami melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada setiap kami, kepada kehidupan setiap kami orang Kristen Tuhan, atau orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. God bless you Bapak Ibu Saudari. Civila bilang bye.